Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala hidayahnya kepada kita semua. Sholawat bertangkaikan salam kita sanjungkan ke ruh beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Irfan. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman, ingin sedikit membahas mengenai tata pergaulan. Lebih spesifiknya lagi, yaitu saya akan membahas hadis mengenai larangan berduaan tanpa mahram. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu hadis. Hadis itu berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamaknya adalah al-hadis. Dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya al-jadid yang berarti baru, lawan dari kata al-qadim yang berarti lama. Terus dalam hal ini, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis, sebagai lawan atau kebalikan dari wahyu Allah atau yang bersifat qadim. Kemudian pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib. Beliau ini mengatakan hadis itu berarti sesuatu yang baru. Atau dalam artian lain ini, hadis juga bisa dikatakan sebagai khobar atau warta, atau sesuatu yang diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, hadis yang bermakna khobar ini diambil dari kata hadatsa yuhaditsu tahdits, yang bermakna riwayat atau ikhbar atau mengabarkan. Sedangkan hadis menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya atau semisalnya. Sementara menurut pengertian hadis yang luas, hadis itu tidak hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mencakup perkataan, perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Sehingga dalam hadis ada istilah marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, mangkul yang disandarkan kepada sahabat, dan maktu yang disandarkan kepada tabi'in. Secara struktur, hadis terbagi atas 3 unsur, yakni rawi, sanad, dan matan. Rawi bentuk jamak dari kata ruwat yang berarti orang yang meriwayatkan. Selain meriwayatkan hadis, seorang rawi itu berfungsi sebagai penerima, penyampai, dan pemelihara hadis. Sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaian. Menyampaikan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau menuliskan dan mendiwankannya pada suatu kitab. Kemudian seorang rawi itu tidak cukup hanya menerima dan menyampaikan hadis. Seorang rawi itu harus dapat memelihara hadis. Kemudian sanad. Sanad itu menurut bahasa berarti penopang, sesuatu yang dibuat sandaran, atau bisa juga berarti lereng bukit. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah sandaran perawi mulai dari mudawin sampai kepada rawi yang meriwayatkan hadis. Menurut Nuruddin, sanad adalah rangkaian mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lain sampai kepada sumbernya. Kemudian yang ketiga adalah matan. Matan secara bahasa berarti punggung atau tanah tinggi yang keras. Sedangkan menurut istilah, matan adalah isi yang terkandung dalam hadis. Berarti yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau hal ihwal Nabi SAW yang terletak setelah sanad berakhir. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaqulu.
La yakhluwanna rajulun bi imrati illa wa ma'aha du mahram wa la tusafirul mar'atun illa ma'adhi mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imrati kharajat hajjatau wa innik tatabtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Faqala intaliq fahajj ma'a imra'atika. Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah besertanya ada mahramnya, dan janganlah bersafar atau berpergian seseorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seseorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis tersebut itu menjelaskan bahwa sebaiknya kita memiliki batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Jadi dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif atau pencegahan agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh masyarakat sekitar. Adapun larangan selanjutnya yaitu tentang wanita yang berpergian tanpa mahram. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya mutlak. Dengan demikian, perjalanan apa saja, baik yang dekat maupun yang jauh, harus disertai mahram. Ada juga yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memerlukan waktu minimal 2 hari. Ada pula yang berpendapat bahwa larangan tersebut ditunjukkan bagi wanita yang masih muda-muda saja, sedangkan bagi wanita yang sudah tua diperbolehkan, dan masih banyak pendapat lainnya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita kaji secara mendalam, larangan wanita mengadakan safar adalah sangat kondisional. Seandainya wanita tersebut dapat menjaga diri dan meyakini tidak akan terjadi apa-apa, serta merasa bahwa ia akan merepotkan mahramnya setiap kali akan pergi, maka perjalanannya dibolehkan. Misalnya pergi untuk kuliah, kantor, dan lain-lain yang memang sudah biasa dilakukan setiap hari. Apabila kalau kantor atau tempat kuliahnya dekat, namun demikian lebih baik ditemani oleh mahramnya, kalau tidak merepotkan dan mengganggunya. Dengan demikian, yang menjadi standar adalah kemaslahatan dan keamanan. Begitu pula pergi haji. Kalau diperkirakan akan aman, apalagi pada saat ini telah ada petugas pembimbing haji yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kelancaran para jamaah haji, maka seorang wanita yang pergi haji tidak disertai mahramnya diperbolehkan kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Baiklah teman-teman, kira-kira itu penjelasan singkat mengenai hadis larangan berduaan tanpa mahram. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Irfan, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.